Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bapak Nur Aziz. Pada hari ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Yang kemarin kita sudah menjelaskan bab tentang kongruen. Hari ini kita akan belajar dua bangun itu dikatakan sebangun, itu bagaimana syaratnya. Baik anak-anak, pengertian kesebangunan. Sebangun artinya apa? Sama bentuk. Kesebangunan berarti kesamaan bentuk. Oke. Sebangun itu sama bentuk, kesebangunan artinya kesamaan bentuk. Syarat kesebangunan. Jadi kesebangunan itu mempunyai syarat. Dua benda atau bahan datar adalah sebangun atau sama bentuk jika pada kedua benda itu dijumpai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pasangan sisi yang sesuai mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang sesuai sama besarnya. Artinya yang sesuai itu bersesuaian, ya, bersesuaian atau seletak. Contoh bangun datar yang sebangun. Kita lihat A, B, C, D dengan E, F, G, H sama-sama persegi panjang. Sudutnya jelas 90 derajat, semuanya sama. Sekarang lebar dengan lebar. Perbandingannya 2:4. Berapa? Setengah kan? 4, panjangnya 4. Pada ABCD, pada EFGH panjangnya 8. 4/8 sama saja setengah. Jadi lebar dibanding lebar sama dengan setengah, panjang banding panjang sama dengan setengah. Ini dua bangun datar yang sebangun. Segitiga sekarang. Kita lihat ada ABC dan PQR. Memang sisinya semuanya berbeda, tetapi kita lihat perbandingan sisinya. Ini AC itu diapit oleh sudut ini, ada garisnya 2 dan 3. Nah, ini bersesuaian dengan PR. PR juga diapit oleh sudut yang bergaris 2 dengan 3. Sehingga PR ini bersesuaian dengan AC. BC itu kan diapit oleh sudut 1 dengan 2. Kamu cari di PQR yang diapit oleh 1 dan 2, yaitu QR. Berarti BC bersesuaian dengan DR. AB diapit oleh sudut yang garisnya ada 3 dengan 1. Pada PQR yang diapit oleh sudut yang bergaris 3 dengan 1 adalah PQ, sehingga 2/4 yang ini tadi itu sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Jadi sama-sama mempunyai perbandingan yang sama. Sudutnya bagaimana? Tadi ini ada tanda 2, ini tanda 2, ini ada tanda 3, tanda 3, tanda 1, tanda 1, artinya ini sama, ya. Pada ini juga belah ketupat, ya. Belah ketupat ini sudutnya ada tandanya sudah sama, berarti sama semua. Sisinya yang ABCD ini 3 semua, yang ini 6 semua, sehingga nanti perbandingannya 3/6 sama dengan 3/6 sama dengan 3/6. 3 contoh ini adalah contoh bangun datar yang sebangun. Kita akan belajar mendefinisikan atau menganalisa. Ini ada beberapa soal. Yang pertama, sebutkan benar atau salah, ya. Semua segi 4 adalah sama bentuk. Benar atau salah? Bentuknya sama atau salah? Sama atau tidak?
Semua persegi panjang adalah sebangun. Semua persegi adalah sebangun. Semua jajar genjang adalah sama bentuk. Semua belah ketupat adalah sebangun. Semua trapesium adalah sebangun. Semua segitiga adalah sebangun. Dan semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Yang terakhir, semua segitiga sama sisi adalah sebangun. Oke, kalian kerjakan ini dan kita akan cek hasilnya. Yang ke-10, semua lingkaran adalah sebangun. Baik, bisa. Nah, kita akan cek satu persatu. Yang pertama, semua segi 4 adalah sama bentuk. Jelas salah, ya kan? Jelas salah. Nah, di contohnya misalnya ini segi 4 persegi panjang, yang ini trapesium. Sudut seletaknya tidak sama besar juga. Yang kedua, semua persegi panjang adalah sebangun. Jelas salah juga. Kita ambil contoh gambarnya. Ini 2, lebarnya 2, panjangnya 6, lebarnya 2, panjangnya 14. Sisi seletaknya tidak mempunyai perbandingan yang sama. Semua persegi adalah sebangun, jelas ya. Persegi ukurannya berapapun, dengan ukuran berapapun nanti sudutnya itu sama-sama 90 derajat. Perbandingan sisi seletaknya mesti sama ya. Kita semua jajaran genjang adalah sama bentuk. Jelas salah ya. Kita lihat contoh ini, sudut dari sudutnya aja, ini 70, misalnya ini 45, sudut seletaknya sudah tidak sama, maka tidak sama bentuknya. Semua belah ketupat adalah sebangun. Jelas juga salah. Ini ada sudutnya 80 derajat, 60 derajat, sudut seletak tidak sama. Semua trapesium adalah sebangun, juga salah ya. Ini trapesium sama siku-siku, yang ini bisa sama kaki, jadi sudut seletaknya tidak sama. Semua segitiga adalah sebangun, jelas salah juga ya. Karena ini misalnya ambil segitiga siku-siku, satunya tidak, sudut seletaknya tidak. Oke anak-anak, kita lanjutkan yang nomor 8 ya. Semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Nggak salah ya, ini sama kaki 4 sama 4. Ini sudutnya misalnya 65. Ini sisinya 4 dengan 4, tapi sudutnya 20. Sudut yang terletak tidak sama besar. Semua segitiga sama sisi adalah sebangun. Jelas benar ya. Karena sudutnya jelas 60 derajat. Sisinya tergantung, kalau ini 3, ini 6, boleh saja. Kalau ini 1, misalnya ini 5, ya sama saja. Jadi perbandingan sisinya, kalau yang ini contoh ini berarti 1:2. Sudut segitiga sama sisi semuanya 60 derajat. Terakhir, semua lingkaran jelas sebangun. Ini lingkaran kecil atau ini lingkaran besar ya. Demikian anak-anak. Nah, kita akan lanjut bagaimana mencari panjang sisi dari segi 4 yang sebangun jika salah satu sisinya tidak diketahui. Kita ambil contoh. Gambar di bawah ini adalah dua bangun datar yang sebangun, ABCD dengan EFG. Masih ingat anak-anak syarat dua bangun datar yang sebangun itu bagaimana? Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian,
sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan sudut yang bersesuaian itu mempunyai besar yang sama. Nah, kita akan tuliskan dulu sisi mana yang bersesuaian dengan sisi yang mana. Dari A, B, C, D dengan E, F, G ini sisi mana yang bersesuaian. Kita mulai dari AD ya. AD ini akan bersesuaian dengan apa, Nana? Betul, F, G. Ini akan sama dengan CD yang bersesuaian dengan CD apa? EF, betul ya. Akan bersesuaian lagi BC bersesuaian dengan sama-sama miring itu EH. Kan yang terakhir AB ini bersesuaian dengan G. Nah, baik, karena kita sudah menuliskan keempat sisi yang saling bersesuaian, maka kita mulai menjawab pertanyaan soal yang pertama. Hitunglah panjang AB. Dari keempat ini yang mempunyai, yang sudah diketahui angkanya adalah CD banding EF, maka kita gunakan CD banding EF. Ini akan sama dengan yang ditanyakan apa? AB, berarti pakai yang ini kan, AB banding G. Nah, CD nya berapa? 5, EF nya berapa? 15. AB nya ditanyakan, dia nya 20. Sehingga mencari AB nya, perkalian silang A 5 kali 21 dibagi dengan 15. Ini coret berapa? 3 dengan 21 7, berarti panjang AB diketahui 7 cm. Paham anak-anak? Yang B sekarang ditanyakan panjang BC, berarti kita tetap menggunakan CD banding EF. Ini akan sama dengan tadi BC itu bersesuaian dengan E. Ini 5/15. BC nya belum diketahui, EA nya 15. Untuk mencari BC dengan perkalian silang 5 kali 15 bagi dengan 15. Berapa anak? 5, betul ya, 5 cm BC. Nah, yang terakhir C apa? Kita tetap menggunakan CD per EF sama dengan FG. Berarti mana yang FG? Ini ya, AD per FG. 5/15, AD nya 4 per FG nya tidak tahu. Kalikan silang mencari FG, berarti 15 kali 4 dibagi dengan 5. Berapa? Betul, 12 cm. Lanjut ya. Ini contoh pertama. Bisa dipahami anak-anak? Lanjut, diketahui dua buah persegi panjang yang sebangun. Persegi panjang pertama mempunyai panjang 30 cm. Lebarnya 18 cm. Sedangkan persegi panjang kedua mempunyai lebar 12 cm. Tentukan panjang persegi panjang yang kedua. Agar mudah menjawab ini, kita gambar dulu aja. Kita membuat persegi panjang. Yang pertama panjangnya 30 cm.
Yang kedua lebarnya 18 cm. Nah, untuk yang persegi panjang yang kedua, panjangnya belum diketahui, lebarnya 12 cm. Dari dua gambar ini bisa kita cari sisi yang bersesuaiannya, ya panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. 30 per P, 18 per 12. Untuk mencari panjangnya, kalikan silang 30 kali 12 per 18. Mana ini kan ini bagi 6 2, ini 3 ya, 3 dengan 30 10, sehingga 10 kali 2 20 cm. Demikian anak-anak pembahasan dua soal ini, semoga bisa bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.